sudah melakukan khususnya yang belum jadi nasabah nih ya, khusus yang belum jadi nasabah, yang belum bergabung di GK Invest, baru mencoba penggunaan untuk MetaTrader 5. Nah, mungkin bisa dicoba dimanfaatkan di demo akun. Kita juga menyediakan demo akun yang mana Bapak Ibu bisa mendapatkan login untuk demo akun dengan mendaftar di website di gkinvest.co.id. Nah, di situ ada demo akun, silahkan mencoba daftar, kemudian dapatkan login password. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengakses di MetaTrader 5 GK Invest. Jadi kita memakai MetaTrader yang versi yang terbaru, yang versi 5. Nah, mungkin saya sedikit membahas mengenai MetaTrader. Jadi MetaTrader ini salah satu aplikasi atau software yang digunakan oleh trader, entah itu trader yang ada di Indonesia atau trader lokal ataupun trader yang di mancanegara. Jadi untuk trader ini bisa untuk mengakses ke sistem broker forex secara online. Dan di MetaTrader, trader bisa melakukan trading entah itu forex atau komoditi ataupun indeks saham ataupun CFD ataupun instrumen yang lainnya secara mudah dan cepat dengan dilengkapi tools dan fasilitas canggih yang digunakan untuk bisa digunakan untuk menganalisa. Jadi untuk saat ini sih dari MetaHood telah mengembangkan dua versi, ada MetaTrader 4 sama MetaTrader 5. Nah, yang di GK Invest gunakan, kita menggunakan di MetaTrader 5. Jadi kita menggunakan versi yang terbaru. Jadi versi yang terbaru ini tools yang ada di MetaTrader 5 itu lebih lengkap, lebih komplit daripada di MetaTrader 4. Seperti itu. Ya mungkin ada juga sih Bapak Ibu yang mungkin pernah mencoba MetaTrader 5, cuman tidak bisa hedging atau logging. Nah, untuk yang di GK Invest kita bisa logging. Maksudnya logging di sini ngambil posisi buy and sell di instrumen yang sama. Misalnya kita ngambil posisi buy di emas, kemudian ternyata harga emas nggak naik, harga emas malah turun. Nah, kita bisa hedging atau melogging atau mengunci sementara dengan ambil posisi sell. Jadi buy and sell di instrumen yang sama itu bisa sekali di MetaTrader 5 di GK Invest. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas demo akun untuk mencoba mengakses dan mengetahui apa saja sih yang ada di MetaTrader 5 miliknya GK Invest. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di MetaTrader 5 tentu saja ada kelebihan-kelebihan yang ada di MetaTrader 5. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi time frame, itu di MetaTrader 5 lebih lengkap, lebih komplit. Jadi di MT5 menampilkan ada sekitar 21 time frame, mulai dari M1, 1 menit, 2 menit, 3 menit, kemudian ada 5 menit, ada 10 menit, ada 15, 30. Kemudian juga ada 1 jam, 2 jam, kemudian ada 3 jam, ada 4 jam, 6 jam, 12 jam, dan harian untuk daily. Jadi lebih lengkap untuk masalah time frame. Kalau sedangkan di MetaTrader 4 mungkin Bapak Ibu tidak mendapatkan H2, 2 jam, 3 jam itu tidak ada, langsung dari 1 jam ke 4 jam. Nah, seperti itu. Jadi di MetaTrader 5 lebih lengkap apabila mungkin Bapak Ibu menggunakan indikator, entah itu moving average ataupun mungkin Bollinger ataupun parabolik ataupun RSI, kemudian stokastik, itu pun Bapak Ibu bisa melihat untuk 1 jam ini bentuknya seperti gimana, 2 jam seperti gimana, 3 jam seperti gimana. Itu bisa lebih lengkap untuk kita menentukan titik entry untuk kita melihat peluang tersebut di mana, kemudian kita juga menentukan titik entry, stop loss sama take profit pun juga akan terlihat lebih jelas. Kemudian di MetaTrader 5 itu sudah ada kalender ekonomi atau kalender forex atau kalender ekonomi lah ya sering kita sebutnya, ada kalender ekonomi itu ada di MetaTrader 5, nanti kita lihat buka di platformnya. Kemudian yang ketiga kelebihan dari MetaTrader 5 ini
Untuk indikator atau apa namanya, indikator analisa itu lebih, banyak. Nah, lebih banyak dan, eee, apa namanya, ragamnya pun juga banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses, ketika membuka MetaTrader 5 GigaInvest, kemudian di situ ada bagian indikator. Nah, itu ada banyak sekali indikator yang, sudah melekat atau sudah ada di MetaTrader 5. Dan tentu saja untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah menjadi, nasabah, sudah menjadi nasabahnya GigaInvest, itu pasti juga akan mendapatkan layanan namanya MT5 Booster. Nah, MT5 Booster ini juga tambahan, indikator yang ada di GigaInvest yang bisa Bapak Ibu, akses di client area, kemudian di-download, kemudian diinstal, supaya bisa langsung masuk di MetaTrader, 5 GigaInvest yang ada di laptop atau di PC. Nah, untuk yang, apa namanya, MetaTrader untuk yang MT5 Booster yang versi Android mungkin, sedikit belum, tapi kita akan, masih dalam pengembangan. Untuk saat sementara ini untuk MT5 Booster adanya di versi laptop sama versi untuk PC. Nah, PC bisa Bapak Ibu akses. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan, ya udah nggak apa-apa kita jawab pertanyaan dari Bapak, Purbianto. Kalau nggak salah ada fasilitas kuncinya ya, bagaimana cara mengunci open posisi. Nah ini, untuk mengunci open posisi, jadi maksudnya mengunci open posisi mungkin maksudnya Bapak Purbianto mungkin buy and sell ya mungkin ya. Contoh misalnya kita menganalisa harga emas ini, menganalisa harga emas, wah ini prediksi harga emas naik misalnya seperti itu. Nah ketika kita melakukan open posisi buy, kemudian ternyata kalau harga emas naik sih nggak masalah, pasti kita profit gitu kan ya, kita dapat keuntungan gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika harganya turun. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi ketika harganya turun, mungkin kita bisa menguji sementara. Jadi kita ambil posisi sell, di emas, sama-sama emas. Jadi buy emas kemudian di sell. Nah, itu bisa bisa dilakukan untuk logging atau kuncian seperti itu bisa di GK Invest bisa. Tapi kalau mungkin di, tempat lain, di broker lain atau, broker lain Bapak Ibu mungkin pernah memakai MetaTrader 5, mungkin ada yang tidak bisa logging. Jadi maksudnya logging ini ketika kita buy di emas, ternyata harganya turun, kita mau ngambil posisi sell, itu ada di broker lain atau di pialang lain, ketika kita mau klik sell ataupun pre-sell, otomatis harga buy kita itu akan hilang, close maksudnya. Harga buy-nya di-close secara otomatis, kemudian ganti posisi sell. Nah, seperti itu. Nah, itu, di tempat lain mungkin ada yang seperti itu juga ada. Ada yang bisa juga untuk buy and sell di instrumen yang sama juga bisa untuk kuncian. Nah, untuk fasilitas kuncian ini apakah bisa dilakukan di forex? Nah, ini Pak Bimanto tanya lagi. Untuk fasilitas kuncian ini bisa Pak, di semua instrumen di GK Invest itu bisa, locking atau dikunci, buy and sell di instrumen yang sama itu, bisa dilakukan di GK Invest gitu. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu mungkin yang, eee, belum mencoba demo akun, silahkan mencoba di demo akun, kemudian, coba melakukan transaksi dan coba untuk melakukan, kuncian masuk locking. Jadi misalnya locking buy and sell di instrumen yang sama. Entah itu di forex, entah itu di komoditi, emas, minyak, kemudian perak, kemudian di CFD atau di indeks saham, itu di GK Invest kita bisa melakukan kuncian. Jadi bisa buy and sell di instrumen yang sama, gitu. Gitu untuk pertanyaan Bapak, Purbianto. Oke, mungkin untuk, lebih jelasnya kita langsung masuk ke saya tampilkan untuk MetaTrader 5-nya GK Invest. Nah, seperti ini penampilannya. Ini saya ganti yang, versi yang kosong dulu. Nah, ini untuk Bapak Ibu mungkin yang, eee, sudah mencoba MetaTrader tapi ada beberapa item yang belum ada beberapa item yang belum paham. Nah, sekarang mungkin kita bisa bisa membahasnya di sini ya. Contoh misalnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan login, jadi login itu berada di file, kemudian di sini ada login to, trade akun.
Nah, kalau Bapak sudah membuat demo akun di gkinvest.co.id, itu nanti akan dapatkan login sama password. Nah, kemudian dimasukkan login sama password, kemudian diklik OK. Jadi di metadata 5 GKInvest kita cuma menggunakan satu server. Jadi cuma satu server MT5 Live. Jadi meskipun kita sedang melakukan demo akun, tapi untuk servernya namanya MT5 Live. Jadi kita cuma menggunakan satu server. Jadi untuk harga tertinggi, harga open, harga tertinggi, harga terendah, harga close untuk akun demo sama akun real account itu sama. Jadi open, kemudian harga tertinggi, harga terendah, harga close antara demo akun dengan real akun itu sama. Beda kalau mungkin kalau misalnya dipisahkan antara demo akun dengan real akun, servernya dibedakan, itu kemungkinan bisa terjadi harga tertingginya mungkin ada selisih. Katakanlah mungkin harga tertingginya misalnya crude oil hari ini misalnya. Demo akun katakanlah mungkin harga tertingginya 08. Bisa jadi untuk harga tertingginya yang real akun itu kalau misalnya dibedakan servernya, bisa jadi harga tertingginya mungkin bisa 10 atau mungkin 12 atau mungkin bahkan di bawahnya, mungkin 06 atau 05. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi agak ada selisih kalau misalnya dibedakan server antara server demo dengan server real akun atau live akun. Nah, itu ada berbeda. Tapi kalau di GK Invest kita menggunakan cuma satu server. Jadi harga tertinggi, harga terendah, harga open, harga close itu sama antara demo sama real akun gitu Bapak Ibu. Baik, saya teruskan kalau sudah melakukan login, nah, kemudian misalnya nih untuk menampilkan chart. Nah, kita misalnya mau ngambil yang chartnya XAU USD misalnya, produk emas. Nah, kita tinggal klik kanan, kemudian kita arahkan kursor agak ke kanan sini supaya terlihat ada warna-warnanya seperti ini. Kita klik yang chart Windows. Nah, kita klik chart Windows. Kemudian di sini sudah kelihatan untuk bentuk chartnya. Mungkin kita bisa lebih besar kan. Nah, jadi di tipe chart untuk di MetaTrader itu ada 3 tipe, yaitu candlestick yang familiar digunakan oleh para trader. Kemudian yang bentuk yang seperti ini bentuknya bar chart. Kemudian bentuknya yang seperti ini, itu yang line chart. Nah, cuman yang sering digunakan oleh para trader untuk menganalisa, biasanya menggunakan yang bentuk seperti ini, candlestick. Jadi candlestick ini sangat familiar dan banyak digunakan atau banyak digunakan untuk menganalisa para trader. Jadi mudah sekali untuk penggunaannya. Dibandingkan kita menggunakan yang line chart seperti ini. Mungkin hanya sedikit orang yang menggunakan bentuk seperti ini karena agak sedikit susah ya kita mencari open posisi kalau harga tertinggi sudah jelas harga tertinggi, harga terendah, kemudian harga close itu kita agak sedikit susah. Jadi kita familiarnya menggunakan yang MetaTrader. Nah, kemudian kalau misalnya masalah warna itu bebas. Jadi boleh dikasih warna merah biru atau merah biru atau mungkin hitam putih seperti ini atau putih hitam juga nggak masalah atau hijau coklat juga nggak masalah, bebas selera masing-masing. Cuman supaya lebih jelas biasanya saya menggunakan yang hitam putih supaya terlihat jelas. Nah, jadi kita klik kanan untuk merubah warna, ada properties yang bagian bawah. Kemudian kita klik untuk color, kita pakai yang misalnya black on white. Nah, kita klik seperti ini, tampilannya seperti yang di samping ini. Kita klik OK. Mungkin kalau nggak suka ada gridnya bisa kita hilangin. Nah, seperti ini. Jadi ini candlestick. Untuk yang warnanya hitam, ini menandakan market turun. Untuk yang warnanya putih, ini menandakan marketnya naik. Nah, jadi kelihatan market naik. Kemudian untuk tampilan harga, kita bisa klik one click trading. Nah, supaya kelihatan harga sedang running. Kemudian
untuk apa namanya, kalau kita sudah melakukan demo, kita sudah masuk di MetaTrader, kita mau lihat kondisi keuangan misalnya, kita tinggal klik view, kemudian kita turunkan sedikit ke bawah kursor, ada toolbox. Nah, kita tinggal klik. Nah, di situ terlihat untuk kondisi keuangan Bapak Ibu ketika melakukan demo akun atau real akun. Nah, itu akan kelihatan kondisi keuangannya. Kemudian untuk kalau misalnya sudah melakukan transaksi, itu nanti bisa melihat review. Kita bisa mereview transaksi yang sudah berjalan itu di history. Nah, di history akan kelihatan semuanya transparan untuk transaksi yang sudah dilakukan, yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu akan kelihatan di situ. Nah, kemudian kita mau merubah time frame misalnya. Nah, di time frame di sini Bapak Ibu bisa katakanlah mungkin mau lihat yang 2 jam. Kalau yang di tampilan di atas di sini, ini cuma tersedia M1, M5, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam, harian, weekly, sama monthly. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan yang 2 jam, 3 jam seperti itu? Nah, kita tinggal klik kanan, kemudian di sini ada time frame. Nah, setelah itu kita kalau mau menit, bisa klik yang di menit. Nah, itu akan kelihatan 2 menit, 3 menit, 4 menit, 6 menit, 10 menit, 12, 20 menit. Nah, itu kelihatan. Kalau misalnya ingin menampilkan yang 1 jam, 2 jam, nah itu kelihatan di sini. Misalnya kita mau menampilkan 2 jam nih. Kita tinggal klik, arahkan kursor ke 2 jam. Kalau kita klik, nah, nanti jadinya seperti ini. Jadi satu batang candle itu mewakili 2 jam. Jadi 2 jam selesai, dia akan ganti sebelahnya lagi. 2 jam selesai akan ganti sebelah kanannya lagi. Nah, seperti itu terus. Sampai marketnya close hari Sabtu. Kalau yang di emas ya close-nya jam 4 pagi. Nanti jam 5 dia mulai running lagi. Jadi masalah time frame gampang sekali Bapak Ibu bisa merubah. Tinggal klik kanan. Nah, ini ada time frame macam-macam. Tinggal selera mau lihat yang berapa menit atau yang berapa jam. Nah, kemudian untuk menambahkan indikator, nah di sini ada indikator, kita klik insert, kemudian ada indikator, di sini ada indikator yang trend, kemudian ada indikator yang osilator, ada volume, kemudian yang Bill William, kemudian ada custom. Nah, yang di custom ini indikatornya lebih banyak daripada di MetaTrader 4. Kalau di MetaTrader 5 itu lebih indikatornya lebih banyak sekali ragamnya dan lebih komplit. Nah, itu Bapak Ibu bisa memilih kira-kira mana yang mau ditampilkan. Jadi selera masing-masing juga sih. Kalau misalnya mungkin belum pahamnya, kita bisa apa namanya? Mungkin kalau misalnya ada salah satu indikator yang belum paham, bisa dicatat. Nanti minggu depan mungkin pas ketika kita melakukan webinar, nanti kita bisa bahas di webinar gitu. Kemudian untuk kita melihat navigator, nah kita klik view, kemudian di sini ada navigator. Nah di sini ada beberapa bagian, ada akun, kemudian ada indikator, kemudian juga ada expert advisor. Expert advisor ini kayak semacam robot trading. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu apa namanya ingin mencoba atau menggunakan robot trading, nah ini ada beberapa robot trading bawaan MetaTrader, atau kalau misalnya ingin memunculkan robot trading di MetaTrader Bapak Ibu, nah itu nanti habis ini mungkin saya jelaskan. Kemudian untuk bagian ada script, nah mungkin yang perlu kita perhatikan indikator sama expert advisor. Jadi contoh misalnya nih Bapak Ibu ingin menambahkan indikator custom atau mungkin mendapatkan indikator dari tempat lain misalnya di Google atau mungkin dapat dikasih teman atau gimana nanti. Nah, itu bagaimana cara kita memasukkan indikator yang sudah kita dapatkan untuk bisa muncul di MetaTrader 5 GK Invest. Ataupun robot trading misalnya, dapat robot trading dari Google, setelah dilihat ternyata bagus nih robot tradingnya, mau saya coba di demo akunnya GK Invest misalnya. Kita memunculkan nih di MetaTrader-nya. Caranya
Jadi robot trading yang atau indikator yang Bapak Ibu sudah dapatkan filenya, itu di-copy dulu, diklik kanan, terus copy. Setelah itu Bapak Ibu buka MetaTrader GK Invest. Nah, kalau sudah buka seperti ini, tampilan seperti ini, kemudian klik file. Setelah klik file, kemudian ada open data folder. Di sini ada bagian open data folder, diklik. Kita masuk open data folder. Nah, setelah itu, setelah data folder kita buka seperti ini tampilannya, tadi filenya MetaTrader sudah di copy ya sebelumnya ya. Filenya di copy dulu, setelah itu buka MetaTrader, setelah itu buka tadi file open folder, nanti muncul tampilannya seperti ini. Kemudian bagian MGL5 itu di double klik dibuka. Jadi ada base, ada config, ada log, ada MGL5, ada profile, tester. Kita buka yang MGL5 dan kita buka double klik. Kalau Bapak Ibu tadi foldernya, kalau Bapak Ibu tadi filenya indikator, berarti dimasukkan di bagian indikator sini. Kalau kalau file yang tadi Bapak Ibu misalnya dapat dari Google tadi berupa robot trading, nah Bapak Ibu bisa menaruhnya di bagian expert yang paling atas. Gitu. Jadi karena yang tadi mungkin dapatnya indikator, kita buka misalnya indikator nih. Indikator kita double klik, klik 2 kali. Setelah itu bisa dimasukkan di sini, di paste bagian sini, klik kanan, kemudian di paste di sini, atau bisa dimasukkan di bagian example. Kita tinggal klik kanan, example dibuka, double klik, di double klik, tampilan seperti ini. Kemudian klik kanan, habis itu di paste di sini. Nah, filenya tadi setelah di copy dari sebelumnya, kemudian di paste di sini. Nah, kalau sudah di paste di sini, nanti akan sudah otomatis masuk. Atau kalau misalnya mungkin bagiannya bukan indikator, robot trading misalnya, atau EA. Nah, tinggal bagian expert kita double klik. Kalau EA. Kemudian kita klik kanan, paste di sini, paste di sini. Nanti akan robot tradingnya kan kalau sudah masuk di area sini, kemudian kita tutup, kita close. Kemudian MetaTrader-nya kita close, kita tutup. Nah, ditutup sementara, kemudian dimunculkan lagi. Nah, gitu. Jadi setelah dimunculkan lagi, nanti akan kita cek. Kalau misalnya indikator tadi sudah kita masukkan, MetaTrader 5 ini ditutup, kemudian dibuka lagi. Kalau sudah dibuka lagi, kita lihat bagian indikator. Nah, apakah indikator yang tadi sudah saya masukkan di MetaTrader-nya GKMS sudah masuk apa belum? Nah, dicek dulu. Nah, kalau misalnya salah satunya sudah masuk, sudah ada di sini, nah berarti sudah langsung bisa digunakan. Itu. Atau kalau misalnya robot trading, tinggal dibuka di bagian export, advisor, dicek apakah tadi robot tradingnya sudah masuk di foldernya ini, MetaTrader ini atau belum. Nah, itu nanti bisa dicek di sini. Nanti akan kelihatan. Atau misalnya Bapak Ibu mendapatkan MT5 booster, kalau sudah jadi nasabah GK Invest dapat MT5 booster, itu nanti untuk downloadnya bisa download di lain area di gkinvest.co.id. Itu bisa di-download. Setelah di-download kemudian diinstal. Setelah diinstal nanti masuk secara otomatis. Jadi tidak perlu repot-repot kayak tadi, file terus open folder itu enggak usah. Begitu install langsung sudah masuk otomatis di MetaTrader-nya GK Invest gitu. Nanti akan muncul di sini. Entah itu ya berupa expert ataupun yang berupa indikator. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalnya nih Bapak Ibu ingin melihat atau mungkin mendownload dari webnya MetaHood atau mk5.com, nah itu sebenarnya bisa langsung dari sini kelihatan. Di sini ada trade, kemudian ada history, kemudian di sini ada exposure,
Kemudian ini untuk currency yang sudah ditransaksikan. Kemudian ada histori transaksi. Kalau kita sudah melakukan transaksi, selesai transaksi akan kelihatan di sini. Kemudian ada sini ada berita, ada news, berita-berita yang diupdate. Tentu saja ini ngambilnya dari Bloomberg, kemudian dari berbagai sumber lah ya, dari berbagai sumber. MetaTrader memunculkan berita ini dari berbagai sumber, dimasukkan ke bagian sini, bagian bawah. Kemudian ada untuk mailbox, kemudian ada kalender. Nah, ini ada kalender ekonomi yang tadi sudah saya bicarakan di depan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu susah-susah membuka website yang berupa untuk data ekonomi hari ini. Jadi di MetaTrader sudah ada bagian kalender. Contoh misalnya nih, kita kemarin mau lihat stok minyak misalnya versi EIA. Nah, di sini kelihatan untuk stok minyak yang tadi malam dirilis, entah itu yang gasolin atau mungkin distillate atau dan lain-lain sebagainya, atau mungkin customer confident. Nah, itu kita bisa lihat forecast aktual previousnya kelihatan di sini. Nah, gitu. Kemudian untuk berita data atau data ekonomi yang dirilis pada hari ini. Nah, ini ada beberapa data ekonomi yang sudah dirilis tadi pagi. Nah, untuk hari ini mungkin kita perlu melihat data ekonomi dari Euro, dari kawasan Eropa, Inggris, kemudian Amerika nanti malam. Banyak sekali data ekonomi yang dirilis pada hari ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan punya open posisi pada hari ini, nah paling tidak bisa dilihat atau dipantau pergerakan marketnya. Kalau misalnya transaksi di emas, ya tinggal dilihat pergerakan emasnya seperti gimana. Kalau misalnya di mata uang, bisa dicek. Misalnya kita punya posisi di GU misalnya, pound sterling lawan US dollar. Nah, bisa diamati ketika data ekonomi dari Inggris ini mau dirilis. Jadi dirilis itu, ini waktunya tambah 4 jam. Jadi kalau di MetaTrader ini jam 11.30, berarti tambah 4 jam itu jam 15.30 atau setengah 4 sore, 15.30. Jadi ditambahkan 4. Jadi tidak perlu repot-repot karena ini waktunya pakai waktu time-nya Eropa. Jadi tinggal ditambahkan plus 4 jam. Nah, jadi semuanya sudah lengkap. Dalam 1 minggu kita sudah bisa melihat data ekonomi apa yang sekiranya penting yang mau dirilis nih dalam minggu-minggu ini. Nah, itu akan kelihatan semuanya di sini. Kalender ekonomi. Kemudian yang bagian company, mungkin kita login di MG5. Kalau kita member mg5.com, itu bisa di login. Kemudian di sini ada market. Nah, di sini ada beberapa indikator yang gratis, yang free, itu bisa Bapak Ibu download. Yang tulisannya free, yang gratis-gratis itu, nah itu bisa di-download. Entah itu indikator atau indikator custom atau robot trading. Itu ada yang free. Cuman biasanya ini yang khusus untuk yang demo akun, biasanya seperti itu. Kalau yang real akun, nah itu biasanya berbayar. Ini ada gambar apa namanya, ada tulisannya jumlah nominal. Ada sekian USD, 100 USD, 65 USD, 90 USD, itu yang berbayar. Itu mereka yang membuat robot trading atau indikator yang tetap munculkan di tampilan di sini, di market. Nah, itu bisa di-download, download gratis. Kalau yang free, gratis. Biasanya khusus untuk demo akun gratis. Kemudian di sini ada bagian alert untuk pemberitahuan, kemudian di sini ada signal. Nah, di sini yang signal di sini ini maksudnya copy trade. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang suka apa namanya pernah dengar mengenai copy trade atau copy trading. Nah, itu di sini ada untuk free itu kalau kita membukanya akun di demo itu biasanya di sini free semua isinya. Ini kalau saya sedikit naikkan ke atas, nah di sini kelihatan gratis semua. Silakan di-download. Nah, tinggal pilih yang mana. Bisa di-download. Jadi di sini menyediakan copy trading gratis, tapi kalau Bapak Ibu loginnya real akun, nanti copy tradingnya di sini akan berupa real akun. Nah, jadi untuk copy trading atau copy trade ini
ibaratnya kayak semacam kita, mencontoh transaksi atau melihat transaksi milik trader yang sudah, apa namanya, yang berpengalaman lah ya, yang berpengalaman yang tentu saja kita perlu melihat portofolio atau perkembangan, akun, perkembangan equity-nya gimana nih, tingkat probabilitasnya seperti apa, kemudian drop-down-nya besar atau kecil, nah itu perlu kita cek. Jadi DD-nya itu biasanya kalau, saya lihat dari beberapa artikel, DD-nya di bawah 30% itu biasanya, apa namanya, bagus biasanya gitu. Tapi juga perlu diimbangi dengan kenaikan equity. Nah, perkembangan equity-nya berapa nih? Kemudian umur dari copy trade ini, nah itu juga perlu dicek. Apakah umurnya mungkin baru 50 minggu, atau mungkin sudah 100 minggu, atau mungkin sudah 200 minggu. Nah, itu perlu dilihat. Ataupun kalau misalnya baru 30 minggu misalnya, atau mungkin baru 10 minggu. Nah, 10 minggu kan barusan bikin berarti ya. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu cek umur akun, kemudian tingkat equity-nya, perkembangan equity-nya gimana nih, bagus apa enggak. Kemudian drawdown-nya, drawdown itu penurunan equity ketika ada open posisi, floating maksudnya. Floating ketika terjadi salah arah. Jadi itu menguras berapa persen dari modal. Nah, itu sangat penting sekali untuk drawdown. Jadi drawdown biasanya yang digunakan oleh uh, trader untuk mengikuti transaksi atau trader profesional itu biasanya maksimal 30%. Biasanya seperti itu. Kalau saya lihat di beberapa artikel itu yang apa namanya, yang bagus, yang ya tingkat keamanannya agak terjamin itu sekitar 30%. Maksimal, maksimal 30%. Gitu. Kemudian uh, ini untuk copy trade. Jadi copy trade ini ibaratnya mencontoh transaksi. Jadi mungkin ketika waktu kita sekolah dulu, mungkin kita sekolah SD atau SMP atau SMA, ketika teman sebelah ketika kita menghadapi ujian ini atau ulangan lah ya, kita menghadapi ujian, kita tanya ke teman sebelah kita, sebelah bangku maksudnya, bro, nomor satu jawabannya apa? Kemudian teman sebelah kita, oh jawabannya A, kita tulis A. Kemudian kita tanya lagi, bro, nomor 10 jawabannya apa nih? Jawabannya C. Nah, kita catat C. Bro, nomor 20 jawabannya apa? Jawabannya D. Nah, kita tulis D. Jadi copy trade ini ibaratnya mencontoh transaksi trader yang sudah pengalaman, kemudian tentu saja juga kita perlu lihat track recordnya akun tersebut bagus atau tidak. Nah, kita mencontoh. Jadi tidak perlu repot-repot, Bapak Ibu mungkin menganalisa, kemudian mungkin apa melihat berita dan lain sebagainya. Tinggal kita saring mana yang sekiranya trader yang sudah punya akun, tingkat probabilitas atau tingkat pertumbuhan equity atau akun tersebut sangat lumayan bagus lah misalnya. Maksudnya lumayan bagus itu juga perlu kita lihat umurnya. Kalau misalnya umurnya mungkin katakanlah 100 minggu, kemudian sudah menghasilkan katakanlah mungkin 800% misalnya. Nah, itu mungkin kita bisa contoh. Atau mungkin nggak usah bagus-bagus lah, mungkin sekitar 500%. Oh, kayaknya ini sudah bagus nih. Kemudian ditopang dengan drawdown, DD. Biasanya ada tulisannya maksimal DD sama di sini. Nah, ini Mak DD. Jadi drawdown-nya ini ketika suatu posisi salah arah, floatingnya tuh menguras berapa persen dari modal. Itu sangat penting sekali. Jadi maksimal paling tidak 30% lah ya, 30%. Kalau sampai 50% berarti sudah ada floating yang sempat menguras atau minus itu sampai 50% dari modal. Kalau sudah 50% sih mungkin sedikit mengkhawatirkan juga sih ya mungkin. Jadi mungkin lotnya terlalu besar ataupun mungkin trader tersebut terlalu berani untuk menahan floating sampai menguras modal 50%. 50% dari modal. Nah, itu sangat sangat apa namanya? Besar sekali. Jadi paling tidak maksimal 30%. Kalau menurut saya sih 30% untuk DD-nya. Nah, itu silakan Ibu, silakan kalau misalnya mau apa lah ya, copy trade lebih lanjut, kebetulan di GK Invest Semarang kita juga
sering mengadakan seminar atau webinar mengenai copy trading. Nah, itu. Jadi silakan diikuti kalau misalnya mungkin dari tim marketing dari GK Invest Cabang Semarang share link untuk webinar mengenai copy trade kepada Bapak Ibu yang hadir di webinar ini. Nah, mungkin bisa dicoba dilihat, coba bisa diikuti. Sekiranya mana nih yang bagus, copy trade yang bagus. Nah, itu sangat membantu sekali. Siapa tahu kalau misalnya sekiranya cocok, nah Bapak Ibu bisa langsung mengikutinya. Mungkin dicoba dulu di demo akun. Kalau sudah lihat, oh demo akunnya bagus nih. Nah, kemudian bisa lanjut ke real akun. Seperti itu. Oke, kita kembali ke pembahasan MetaTrader. Jadi ini mengenai copy trade. Kalau Bapak Ibu loginnya pakai real akun, ini nanti jadinya real akun. Tidak ada yang, ya mungkin nggak ada yang free mungkin sedikit sih. Ini karena saya loginnya pakai demo akun, jadi di sini tampilannya free semua, gratis semua. Jadi masuknya di signal untuk yang copy trade. Kemudian di sini artikel, jadi artikel yang ditulis oleh trader dari seluruh dunia. Itu Bapak Ibu bisa melihat. Kalau suka membaca dalam bahasa Inggris bisa dibuka salah satu. Kemudian di sini ada kode base. Jadi kode base di sini indikator custom atau robot trading yang diberikan secara cuma-cuma atau diberikan secara gratis dari trader seluruh dunia. Dari trader di belahan dunia manapun, dia tergabung di dalam mgl5.com. Kemudian dia men-share atau mempublikasikan temuannya, misalnya dia menemukan indikator bagus nih. Nah, itu bisa masuk di kode base, kemudian Bapak Ibu bisa mendownload secara gratis. Nah, itu ada di situ. Kemudian ada robot tradingnya juga. Jadi untuk yang indikator yang gambarnya F ini, kalau yang robot trading yang gambarnya biru seperti ini. Nah, ya, itu tulisannya. Kalau kita arahkan kursor kita kelihatan. Nah, kalau yang ini dia EA, kayak Rapid Doji EA, kemudian ada Melbar Text EA, ini ada EA-nya juga. Kemudian di sini ada indikator. Jadi yang warnanya F, itu untuk indikator. Dan ini campur antara indikator sama expert advisor. Ada range breakout ini untuk EA. Kemudian ada leveraging, nah ini EA. Robot trading. Jadi bisa ditoleransi di kode base. Kemudian setelah kode base di sini ada VPS. Nah, ini dari platformnya dari MG5 menyediakan VPS gratis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mencoba VPS gratis, nah tinggal diklik. Ini ada yang free. Free-nya cuma 1 hari. 1440 menit itu sekitar 1 hari atau 24 jam. Nah, ini free range for free gratis. Tapi kalau Bapak Ibu ingin berlangganan, nah itu bisa melakukan pembayaran sekitar 15 USD. Atau yang 3 bulan itu sekitar 42 USD. Nah, ini karena dapat diskon. Untuk pembayarannya ini bisa dipilih, ada PayPal, ada UnionPay, dan lain sebagainya. Biasanya sih yang sering dipakai itu yang PayPal atau nih kartu kredit. Nah, itu bisa. Untuk VPS, kalau Bapak Ibu menggunakan robot trading dan ingin robot trading itu bekerja secara supaya lebih optimal, itu memang robot trading harus bekerjanya 24 jam. Jadi soalnya robot trading itu bisa mendeteksi kapan sinyal buy, kapan sinyal sell, tergantung dari indikator yang ditanamkan di robot trading tersebut. Jadi supaya lebih optimal, jadi harus bekerja, dia harus running 24 jam. Soalnya kita juga nggak tahu sinyal buy sama sinyal sell ini kan datangnya kan kapan saja. Betul enggak ya? Jadi sinyal buy, sinyal sell itu bisa datangnya pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, ataupun bisa malam hari. Jadi supaya lebih optimal, kalau Bapak Ibu menggunakan robot trading, mungkin saya anjurkan mungkin bisa sewa VPS. Atau mungkin VPS yang ada di Google itu banyak sekali persewaan VPS yang lebih murah. Itu bisa Bapak Ibu cek di situ. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sini ada bagian export, di sini ada bagian jurnal. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan demo akun, nanti bisa dapat login password, bisa masuk ke bagian
MT5 bisa mengakses MT5 GK Invest, tentu saja nanti juga bisa melihat harganya running dan bisa ngambil posisi. Nah, untuk pengambilan posisi, kita ingin ngambil buy atau sell, jual atau beli itu sangat mudah sekali, tinggal diklik ada new order. Misalnya kita lihat emas misalnya XAUUSD. Nah, XAUUSD sini tipenya market eksekusi. Nah, kalau seperti ini kita langsung bisa ambil posisi. Buy yang kanan, sell yang kiri atau warna merah. Buy yang warnanya biru ketika kita mengharapkan harga naik, dan sell yang merah ketika kita mengharapkan harganya turun. Nah, seperti itu. Ini untuk langsung begitu kita klik kita langsung dapat harga. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin pending atau mungkin ingin melakukan pesan harga, kita bisa klik tipenya di sini. Ada pending order. Kemudian kita klik di sini ada 4 tipe, ada buy limit, sell limit, buy stop sama sell stop. Jadi kalau buy limit itu pengertiannya ya kita ingin melakukan pesan harga beli tapi di bawah harga running. Sekarang harga runningnya katakanlah di 17.16 misalnya. Saya ingin buy tapi di 17.10 misalnya. Nah, kita bisa pesan harga namanya buy limit. Kemudian ada sell limit. Jadi sell limit ini saya ingin melakukan sell atau jual tapi tidak di 17.17. Saya pengen sellnya tuh di 17.20 misalnya. Nah, mungkin karena kita tidak bisa melihat atau memantau MetaTrader ini secara terus-menerus, nah kita bisa memanfaatkan namanya pending order. Kita bisa pesan harga. Jadi kita bisa klik namanya sell limit. Jadi begitu nanti harganya, kalau sudah kita pesan sell limit, begitu harganya naik di 17.20, nah berarti kita sudah dapat harga sell di 17.20. Kemudian di sini ada buy stop. Jadi buy stop ini pending order beli di atas harga running. Kemudian sell stop ini berarti pending order jual itu di bawah harga running. Jadi contoh misalnya nih, sekarang harga emas di 17.16. Ini kalau misalnya harga emas turun melewati 1.700 katakanlah seperti itu. Melewati 1.700. Dia breakout, katakanlah mungkin ada semacam double bottom misalnya, double top misalnya. Dia breakout neckline-nya di 1.700. Begitu dia break 1.700, kemungkinan harganya akan turun di 1.690 misalnya. Nah, mungkin karena kita tidak bisa memantau MetaTrader ini secara terus-menerus, nah kita bisa melakukan pending order. Kita bisa pesan harga namanya sell stop. Nah, sell stop berarti pesan harga atau pending order atau pemesanan harga jual itu di bawah harga running. Nah, gitu namanya sell stop. Jadi ada dua tipe untuk kita bisa melakukan transaksi berupa market eksekusi, itu untuk yang langsung dapat harga, langsung open posisi, atau yang pending order itu untuk pemesanan harga. Ketika kita tidak bisa memantau MetaTrader ini atau memantau pergerakan harga ini secara terus-menerus. Jadi kita bisa memanfaatkan namanya pending order. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya mau memunculkan indikator, ini sangat mudah sekali. Jadi misalnya nih, kita ingin memunculkan suatu indikator, tinggal klik bagian insert, kemudian di situ ada indikator. Nah, misalnya kita mau memunculkan, katakanlah mungkin moving average misalnya, MA. Nah, kita tinggal klik MA, katakanlah kita pakai MA 50 misalnya. Kemudian di sini ada 4 tipe MA, ada simple, eksponen, smooth, ada linear. Yang sering dipakai atau sering digunakan biasanya yang simple atau yang eksponen. Misalnya kita pakai yang eksponensial 50 period 50. Nah, kita tinggal klik. Nah, nanti akan muncul moving average yang seperti ini. Nah, moving average. Jadi ini namanya moving average indikator. Penggunaan indikator ini juga sangat mudah sekali ketika harganya di atas, candlenya di atasnya garis moving average menandakan harganya naik, atau kalau misalnya kecenderungannya dia naik, tapi kalau misalnya garisnya di atas seperti ini, kemudian candlestick-nya dia di bawah, kecenderungannya marketnya turun. Nah, jadi
penggunanya sangat mudah sekali. Jadi begitu untuk cara memunculkan indikator. Misalnya kita ingin mengkombinasikan dengan indikator yang lainnya. Nah, kita tinggal klik insert, indikator, kemudian misalnya kita cari yang apa namanya, parabolik misalnya. Oh, mungkin kita pakai yang osilator. MACD misalnya. Nah, kita tinggal klik MACD. Ini yang MACD yang custom 12.926. Nah, kita bisa klik di sini. Jadi kita bisa mengkombinasikan antara indikator yang tipenya untuk tren, kemudian dengan indikator yang tipenya osilator atau pendek lah, atau untuk yang bolak-balik. Nah, seperti ini kan kita bisa melihat ini. Di sini ada perpotongan moving average, sinyal sell. Kebetulan di sini MACD-nya juga, sorry, ya EMA-nya sinyal sell, di sini juga sinyal sell. Untuk yang MACD, nah, ini harganya kan turun. Tuh. Jadi penggunanya sangat mudah sekali. Bapak Ibu bisa mengkombinasikan. Jadi kalau misalnya satu indikator mungkin masih kurang, nah kita perlu pendukung untuk indikator yang lainnya. Nah, kita bisa pakai indikator 2 indikator atau 3 indikator. Ya maksimal 3 indikator lah, jangan terlalu banyak. Kalau sampai 5 atau 10 indikator itu nanti kita pusing. Satunya buy, satunya sell, satunya sideways. Nah, kita malah bingung sendiri. Kapan mau entry nih, buy atau sell? Soalnya beberapa indikator dari 6 indikator yang saya pakai semuanya buy and sell, buy and sell. Nah, jadi paling tidak 2 atau 3 indikator saya rasa sudah cukup untuk mewakili. Ataupun Bapak Ibu bisa mengkombinasikan dengan apa namanya, pattern, bentuk pattern. Nah, kebetulan di GK Invest kita ada tools namanya Auto Chartist. Jadi Auto Chartist itu terdiri dari 16 pattern. Ada double top, double bottom, head and shoulder, kemudian ada inverse head and shoulder, triple top, dan lain sebagainya, total 16. Nah, itu bisa Bapak Ibu dapatkan ketika jadi nasabah GK Invest. Mungkin masuk sekitar 25 juta atau $2.500 itu nanti sudah mendapatkan fasilitas namanya Auto Chartist. Nah, itu bisa mendapatkan sinyal secara otomatis. Jadi pattern-pattern yang sekiranya mungkin tingkat probabilitasnya tinggi, nah Bapak Ibu bisa cek di situ atau mungkin bisa pantau kalau misalnya suatu saat pattern itu muncul, saya langsung entry. Nah, itu bisa dilakukan. Ataupun Bapak Ibu bisa melakukan di sini, mungkin bisa melihat dari bentuk gambar atau grafik pun juga bisa. Jadi seperti ini kebetulan saya pakai Mas H4. Ini kalau kita lihat, ini saya close ini supaya tampilannya lebih lebar. Ini kalau saya lihat bentuknya kayak semacam inverse head and shoulder. Jadi bentuknya seperti ini, kita bisa tarik garis. Nah, ini. Kemudian yang bagian atas neckline-nya kita tarik garis. Dan neckline ini ternyata sudah breakout. Ada di sini. Atau mungkin gini. Biasanya saya pakainya seperti ini. Nah, saya luruskan. Jadi ini untuk neckline-nya di sini. Ini neckline-nya harga tertingginya berapa nih? 1702. Nah, di sini ada 1702. 1702. Kemudian kita lihat ini head-nya 1660. Nah, kita lihat ini head-nya 1660. Ini juga bentuk pattern. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu beli atau mungkin teliti dan terbiasa pakai bentuk pattern, itu akan kelihatan. Oh, ini head and shoulder. Oh, ini double top. Oh, ini double bottom. Nah, itu akan kelihatan sekali. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu agak susah ya, bisa memakai fasilitas tool trading yang ada di Giga Invest. Itu ada namanya Auto Chartist. Nah, itu akan langsung otomatis dan Bapak Ibu tinggal sudah mendapatkan harga, sudah dapatkan bentuk pattern-nya, direction-nya naik atau turun, kemudian targetnya di berapa, nggak perlu ngitung lagi, itu sudah otomatis ada. Tapi kalau yang kita lakukan saat ini manual ini. Ini S-nya, enggak saya kasih apa namanya, bahunya di sini.
Kemudian di sini baunya juga di sini. Ini head-nya di sini. Head H. Nah, kepalanya di sini. Nah, karena sudah breakout di 17.02 dan posisi candle yang ini dia mencoba breakout. Nah, ini di mas. Nah, kemudian dia ganti candle di sini. Berarti kita melakukan entry. Ini dia close-nya 17.02 sama. Candle yang di sini close-nya 17.06. Nah, berarti kita entry-nya di sini. Begitu dia ganti entry 2 jam, kita entry. Itu di 17.06. Nah, kita dapat harga 17.06. Itu jam 16 tambah 4 berarti jam 8 malam. Jam 8 malam tanggal 22 tadi malam. Tadi malam dia breakout. Nah, untuk targetnya, nah karena kita ini manual, kalau di auto chart sudah otomatis, sudah ada angka targetnya. Karena kita manual, maka untuk target perkiraannya itu dari 17.02 dikurangi 16.60. Berarti sekitar 42 ya, 42 poin. Nah, 42 poin ini ditambahkan 17.02, berarti sekitar 17.44. Nah, kemungkinan dia akan naik kalau sesuai dengan perhitungan head and shoulder ini, saran 17.44. Di sinilah kira-kira 17.44. Mungkin kita pakainya jangan yang ini, kita pakai yang inilah ya. 17.44. Di sini 17.44. Ini kalau saya kasih angka supaya kelihatan. Berarti kondisi saat ini secara teknikal di emas kemungkinan dia naik dan kemungkinan mengejar target di 17.44. Ya mungkin kita tidak harus sama persis sih untuk take profitnya 17.44. Mungkin kita bisa take profit di 17.40 atau mungkin di 17.41 itu juga boleh lah. Maksudnya kita kasih jarak lah sekitar 3 sampai 4 poin di bawahnya. Kuatannya kalau nggak nyampe di 44, mungkin cuma sampai 43, 17.43 poin sekian misalnya. Atau mungkin 17.42 poin sekian. Nah, itu kan jadi kan agak sedikit repot kalau kita katakanlah kasih TP di 17.44, kuatannya kalau nggak nyampe, nyampenya cuma di 43 atau di 42. Nah, mungkin untuk TP untuk lebih aman ya kita bisa pakai ke 17.40 juga boleh lah. Gitu. Jadi kita kasih splitting harga. Nah, kebetulan dari pattern ini juga mendukung sekali. Nah, kita lihat dulu nih. Pattern mendukung naik, breakout, oke, satu. Kemudian yang kedua, moving average. Tadi nggak sengaja kita pakai moving average 50. Jadi 50 kita pakai, ternyata dia mengindikasikan sinyal buy. Sama kan ya, sinyal buy juga. Ini di sini. Karena apa? Karena garis moving average-nya di bawah, candlestick-nya di atas. Jadi secara teori, menurut aturan atau menurut bukunya moving average, itu adalah sinyal beli atau sinyal buy. Kemudian dari segi MACD, nah kita juga perlu lihat MACD. Ternyata MACD-nya juga sama, sinyal buy. Menurut aturan buku dari MACD, kalau MACD melewati garis 0 dan positif angkanya, berarti kemungkinan marketnya kecenderungannya naik. Nah, gitu. Tapi kalau di bawah 0, kecenderungannya atau negatif, kecenderungannya dia turun. Nah, kebetulan ini semuanya mengatakan naik. Pertama, patternnya inverse head and shoulder, direction sudah breakout, buy, directionnya buy, naik. Kemudian dari yang kedua, dari moving average-nya 50, eksponensial atau EMA 50, naik, buy juga. Kemudian dari MACD-nya kebetulan juga naik. Nah, sama-sama naik nih. MACD-nya di atas 10, di atas 0 atau plus. Jadi dia naik. Nah, jadi tiga indikator yang kita pakai semuanya mengatakan naik. Nah, sekarang kita lihat naiknya sampai di target berapa. Nah, kita lihat karena di moving average tidak menunjukkan angka untuk kita take profit
ataupun untuk stop loss tidak menunjukkan angka, sedangkan di MACD itu tidak menunjukkan angka, menunjukkannya cuma pembalikan arah. Kalau ganti sinyal sell ya berarti kita harus cut, switch sell, begitupun dengan moving average. Apabila salah arah, dia ganti sinyal sell, kita harus berani switch, kita balik sell. Itu untuk indikator. Nah, tapi kalau di pattern pembentukan pattern kayak semacam head and shoulder bisa dihitung. Nah, jadi kita lihat harga tertingginya berapa, 1702. Kemudian di sini headnya 1660, berarti ada sekitar 42 poin. Nah, kita dapat angka 42 poin nih. Kemudian 42 poin ini kita tambahkan dengan 1702. Nah, 1702 tambah 42 atau 1702 tambah 42 ketemunya 1744. Nah, itu untuk target kenaikannya kemungkinan di sana 1744. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin 17 terlalu tinggi ya sedikit diturunkan ya mungkin di 41 atau di 40, 1741 atau 1740. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang kita menggunakan H2. Nah, kita bisa menggunakan H2. Atau kalau kita ganti ke H1 ya sama aja sih. Bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk H1. Head and shoulder dan breakout gitu kan ya. H4 saya mungkin kurang lebih hampir sama lah ya. Paling nggak H2, H1 sama H2 untuk yang 2 jam. Itu Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu dari sini. Mungkin ada yang belum jelas mengenai MetaTrader 5, cara kita mengoptimalkan MetaTrader 5. Mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung, bisa diketik pertanyaannya di bagian kolom chat. Nah, bisa diketik. Nanti saya bahas sekiranya belum paham. Jadi kita bisa menggunakan bentuk candlestick atau kita bisa menggunakan bar chart. Nah, bar chart seperti tapi bar chart di sini pun juga ya ada sih trader yang menggunakan bar chart cuman tidak terlalu banyak juga. Mungkin yang lebih familiar itu candlestick seperti ini. Nah, petang-petang candlestick. Untuk masalah warna bebas. Bapak Ibu bisa pilih warna apa. Yang penting paham. Ini candle naik, ini candle turun. Ini candle sideways. Nah, yang penting Bapak Ibu paham. Nah, percuma kalau kita ngasih warna cantik-cantik tapi kita nggak paham ini naik atau turun gitu kan percuma juga sih. Jadi paling tidak kita paham maksudnya kita, oh ini naik, oh ini turun, oh ini sideways, oh ini doji. Kalau doji nggak ada warnanya sih ya. Oh ini candle penuh, oh ini engulfing, gitu. Oh ini apa shooting star, evening star. Nah itu bisa kelihatan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, karena mungkin sudah apa namanya masuk di sudah ikut di webinar ini, saya juga mau ngasih free indikator gratis. Nanti bisa di klik untuk linknya. Indikator gratis ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan Bapak Ibu, bisa dimasukkan di MetaTrader. Itu caranya memasukkannya seperti tadi yang sudah kasih tahu, saya kasih sampaikan tadi. Jadi klik file, kemudian open data folder. Kalau sudah pas copy nih, di copy dulu filenya, filenya indikator yang tadi. Kemudian klik bagian tadi, file, kemudian open folder, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita arahkan kursor ke bagian MQL5. Kita double klik. Kemudian kalau mungkin berupa indikator, kita masukkan bagian sini, bagian indikator. Kalau misalnya robot trading, masuknya bagian EA, expert. Nah, karena indikator ya kita tinggal double klik indikator yang nanti saya kasih. Kemudian boleh ditaruh di sini, di copy paste langsung klik kanan, paste di sini, atau dimasukkan ke example juga boleh. Ini bisa biar bergabung dengan indikator yang lainnya, atau indikator yang sudah ada, atau indikator bawaannya dari MetaTrader 5-nya Giga Invest. Nah, kemudian di paste di sini, paste di sini. Kalau sudah, ini di close.
kemudian MetaTrader 5-nya ditutup dulu sementara, di close dulu. Setelah ditutup baru nanti dibuka lagi. Nah, kalau sudah dibuka, kemudian kita klik view, kita cek dulu nih tadi indikator sudah masuk apa belum. Nah, cara ngeceknya tinggal klik view, kemudian kalau misalnya sudah masuk, nah di sini akan muncul indikator yang sudah di-download tadi. Misalnya color bar misalnya, oh ini sudah masuk nih, atau candle midpoint. Nah, ini sudah masuk di sini gitu. Jadi tinggal ceknya di sini. Karena tadi maksudnya example ya. Kalau example ya masuk di example. Kalau misalnya kita masukkan di market, ya masuk di market. Tapi tetap bisa digunakan. Tetap kita bisa tarik garis ya. Katakanlah mungkin untuk indikator yang tadi saya kasih ya, tentunya ini namanya Fibo pivot candle. Cara memasukkan ke candle, cara memasukkan ke chart. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum paham, indikatornya tinggal diklik sampai warna biru, kemudian ditarik, ditarik, dimasukkan ke, ditahan, diklik, ditahan, kemudian dimasukkan ke sini. Di bagian dalamnya candlestick. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, mungkin supaya lebih jelas ini saya gantilah ya. Ini biru, misalnya untuk naik saya biru, untuk turun naik, mungkin kebalikan lah ya. Mungkin turun biru, naiknya merah misalnya. Bebas, yang penting kita paham. Kemudian colornya saya ganti hitam. Yang front color saya black, kemudian yang up, bull candle up saya merah, bear candle saya biru. Kemudian untuk yang ini untuk sideways atau wait and see saya kasih coklat. Oh, purple. Coklatnya mana nih? Maron lah ya, maron. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK. Nah, jadi indikator ini bisa jadi tambahan juga untuk Bapak Ibu menganalisa. Nah, ini dia mengatakan buy juga ini sama nih. Nah, kan dia juga mengatakan buy. Jadi ada 4 candle, ada 4 indikator nih yang ternyata kita pakai. Nggak sadar kita pakai 4 ini. Ternyata 4-4-nya sama-sama mengatakan emas naik gitu kan ya. Pertama pattern. Inverse set in short mengatakan dia sudah breakout, secara teori dia naik. Kemudian moving average, eksponensial atau EMA eksponensial moving average 50, periode 50 juga mengatakan naik karena candlestick bergerak di atasnya garis moving average. Kemudian MACD yang kita pakai MACD yang default yang bawaannya MetaTrader juga mengatakan naik karena garis MACD-nya positif plus. Nah, untuk indikator yang saya kasih ini juga mengatakan dia naik bull. Nah, dia naik. Jadi sama-sama naik. Nah, ini dia sampai naik nih. Sekarang harga emas di 17.20, 17.21. Naiknya pelan-pelan. Apalagi secara fundamental kemarin Donald Trump sudah menginstruksikan kepada armada atau angkatan perang AL, angkatan perang yang laut, kalau ada kapal dari Iran yang macam-macam, nah mungkin mereka siap untuk meluncurkan semacam rudal atau roket atau apa seperti itu. Jadi adanya ketegangan antara Iran dengan Amerika mulai bersih tegang lagi setelah Corona. Mungkin kedua negara sudah sama-sama juga menjadi korban virus Corona, tapi tidak menyurutkan kalau misalnya terjadi persinggungan yang menimbulkan gesekan memicu perang, ya keduanya akan melakukan hal itu. Jadi semalam Donald Trump sempat memberikan ancaman seperti itu, kalau kapal Amerika kalau disenggol sama kapalnya Iran, Amerika siap membalas. Nah, begitu pernyataan Donald Trump. Jadi kalau misalnya itu benar-benar menjadi pemicu para trader untuk menjadikan emas jadi safe haven, nah paling tidak harga emas mendorong harga emas untuk naik.
Dan kalau secara teknikal ya, kalau misalnya hal itu terjadi ya bukan tidak mungkin 17.44 ini kemungkinan bisa tercapai, nah gitu. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang belum jelas mengenai MetaTrader? Jadi MetaTrader GK Invest ini sangat lengkap sekali, sangat komplit sekali. Memunculkan berita juga sudah ada, tinggal berita data ekonomi. Kemudian kalau misalnya mau download apa namanya tadi yang dari MGA5 itu juga ada, ataupun mau pakai copy trade juga ada, tinggal diklik bagian tools. Nah, bagian sinyal ini ada copy trade. Kalau Bapak Ibu loginnya pakai real akun, Bapak Ibu sudah jadi nasabah, ini copy trade-nya real, ada harganya biasanya. Kalau enggak biasanya $30, rata-rata sih $30 sampai 35 lah. Rata-rata 30 yang paling banyak. Itu biaya sewa $30 per bulan. $30 per bulan. Itu ada. Jadi pembayarannya bisa lewat PayPal, bisa lewat kartu kredit juga bisa. Kemudian kalau loginnya pakai kalau loginnya pakai demo akun ya kita ini jadinya demo akun free, jadi gratis. Nah, gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan yang belum paham mengenai seluk-beluk dari MetaTrader. Tadi saya kasih sedikit tips atau sedikit analisa mengenai emas. Kebetulan keluar pattern-nya sama, kita pakai indikator kebetulan juga kompak semuanya. Ya mudah-mudahan bisa membawa berkah lah ya. Dengan kenaikan emas mungkin bisa kita melakukan posisi beli gitu kan. Baik emas. Silakan mungkin yang belum jelas, belum paham. Oh ya Mbak Grit, untuk linknya mungkin bisa ditampilkan untuk link apa namanya, link indikator free yang hari ini spesial saya kasihkan ke Bapak Ibu yang kebetulan hadir di acara webinar ini. Saya kasih indikator gratis, silakan digunakan. Ya. 3 menit ya. Oh gitu dah. Oke silahkan. Nah, download-nya. Sebenarnya yang sedang di-download ini sudah saya tampilkan sih, sudah saya tampilkan di MetaTrader yang indikator yang pojok bawah bagian kanan. Nah, itu indikatornya seperti itu. Jadi, indikator ini penggunanya sebenarnya sih gampang. Jadi di situ dia membaca dari bentuk candle, jadi ada support, ada resisten, kemudian digabungkan dengan Fibonacci, jadi pembentukan candle dengan digabungkan dengan Fibonacci. Jadi menghasilkan sinyal di bawahnya. Kalau misalnya dia buy, itu saya kasih warna merah. Kalau masalah warna sih bebas. Jadi kalau kebetulan saya pakai buy-nya itu warna merah, kalau yang sell itu saya pakai warna biru. Jadi untuk yang buy untuk saat ini saya pakai di XAUUSD, kebetulan juga sinyalnya naik. Dan dari indikator penunjang atau pendukung lainnya, itu kebetulan juga sama-sama naik. Jadi saya di sini kebetulan di analisa di emas, saya tampilkan di emas. Yang pertama bentuk pattern-nya baik, kemudian EMA-nya juga naik, MACD-nya juga naik, kemudian indikator yang Fibo candle itu tadi yang barusan saya Fibo pivot candle yang barusan di-download Bapak Ibu di tampilan apa namanya layar atas tadi yang 3 menit, waktu 3 menit tadi itu juga naik. Jadi sama-sama mengatakan harga emas naik gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai yang apa perhitungan dari Fibo pivot candle itu sekarang runningnya di 17.20 nih, yang mungkin angka-angka bagian kanan itu kan kelihatan. 17.20 kemungkinan untuk kenaikan yang terdekat itu di 17.28 sampai di 17.32.
itu kenaikannya di situ. Kalau misalnya dia turun, nah untuk kita kalau misalnya kita buy nih di 17.20, ya stop loss ya di 17.12 atau di 17.05. Nah, itu kelihatan. Jadi sudah ada angka-angkanya, titik entry-nya mungkin kita tergantung kita mau enter di mana nih, harganya mau di mana. Yang jelas untuk stop loss sama take profit sudah kelihatan, kita pakai support sama resisten gitu. Kemudian yang bagian candle yang setelahnya itu Fibonacci ada 61,8, 50,0, 38,2, kemudian 23,6 sama 0,0. Itu angka-angka yang ada di Fibonacci. Jadi ditarik untuk Fibonacci yang harian. Dipakai di sini pakai time frame harian, tapi kita bisa pakai untuk transaksi jangka pendek, short term atau scalping lah ya, copy-copy juga bisa untuk jangka pendek. Gitu mungkin kurang lebih penjelasan mungkin Mbak Gerit. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu silakan mencoba. Mhm, udah. Oke, oke, saya jelaskan sekali lagi Bapak Ibu mungkin yang tadi mungkin belum memperhatikan. Jadi untuk file yang tadi kalau sudah di-download, sudah masuk di PC-nya, jadi ini digunakan di versi PC sama versi laptop ya, jadi tidak bisa di handphone. Jadi file tadi bisa di-copy terlebih dahulu, setelah di-copy kita buka MetaTrader seperti ini, kemudian kita buka bagian file, yang bagian kiri atas. Nah, kita klik, bagian file kita klik, kemudian di situ ada open data folder. Nah, di sini open data folder kita klik, di atasnya print ya nih. Nah, open data folder ini kita klik, satu kali aja kliknya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ya kan kayak semacam Windows Explorer. Kemudian kita klik bagian MQ5. Di situ ada base, ada config, ada log, ada MQ5. Nah, kita klik, double klik yang bagian MQ5 kita buka. Nah, kita double klik. Kemudian karena tadi yang saya kasih itu free-nya indikator, dia berbasis indikator. Nah, kita cari yang bagian indikator. Ini ada export, file, image, include. Nah, ini bagian indikator. Kita double klik, kita buka dulu. Nah, setelah itu mungkin Bapak Ibu untuk meletakkannya file yang tadi, Fibo pivot candle, mungkin bisa di sini lah di example lah ya. Kita double klik example, kemudian di paste di sini. Nah, diletakkan di sini. Jadi tadi di copy, kemudian paste-nya di sini. Nah, setelah kita paste, otomatis dia akan muncul di sini nih. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau sudah muncul di sini, kemudian ini tampilan gambar ini kita tutup, kita close dulu. Kemudian MetaTrader kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kemudian kita buka lagi MetaTrader-nya. Kemudian kita cari bagian indikator, sorry, navigator. Kita cek apakah indikator tadi sudah masuk apa belum nih. Nah, kita klik bagian navigator di view ya tadi ya, view, navigator, kemudian muncul seperti ini navigator. Tadi kita meletakkannya di example. Nah, kita lihat example-nya. Nah, di sini, dia sudah muncul di sini. Fibo pivot candle. Kemudian kita klik kanan juga boleh, attach to chart. Nah, kita attach to chart. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini kalau kita tes lagi. Nah, muncul seperti ini. Kita bagian input, mungkin untuk warnanya bisa diganti. Sesuai selera lah ya warnanya. Up mungkin warna apa, kalau saya sih merah, up-nya, down-nya saya kasih warna biru. Kemudian front color-nya bisa kasih warna hitam, gitu kan. Kemudian saya pakainya yang inilah. Nah, kelihatan. Nah, kemudian untuk apa namanya, kalau misalnya wait and see, jadi ini ada 3 sinyal.
buy untuk merah, saya pakai buy untuk merah, kemudian untuk sell saya pakai biru, kalau dia wait and see, saya pakai yang maron. Nah, merah maron. Nah, itu akan kelihatan di situ. Setelah itu kita klik OK. Nah, dia akan muncul di sini. Wih, harga emasnya naik nih. Benar-benar buy ya. Tadi kita bicara masih harga di 20-an ya. 19, 17, 19, 17, 20. Nah, sekarang harganya sudah di 24. Nah, begitu Bapak Ibu. Tadi gampang sekali untuk memunculkan indikator ini. Silahkan nanti dicoba sebagai penunjang atau pendukung indikator yang mungkin saat ini Bapak Ibu sudah pakai indikator. Ini sebagai penunjang, siapa tahu juga bisa apa namanya, bisa menjadikan apa, menarik kesimpulan, oh ini marketnya naik, oh ini marketnya turun, nah gitu. Jadi penggunanya juga sangat mudah sekali. Itu sudah ada tampilan harga untuk kita menempatkan take profit dan stop loss. Begitu Mbak Grit penjelasannya Mbak Grit. Oke. Oke, jadi survei ini untuk meningkatkan kita dalam memberikan layanan edukasi ke Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon segera diisi untuk link ini untuk supaya kita ke depannya bisa lebih baik lagi dalam memberikan edukasi lewat webinar. Jadi karena mungkin kondisinya lagi beberapa tempat untuk PSBB atau lockdown dan selain sebagainya, kita memberikan edukasinya via webinar dan Bapak Ibu bisa melihat tayangan ulangnya lagi di channel YouTube. Nanti tinggal dicari saja GKIB Semarang. Nanti di situ sudah kita munculkan beberapa kali webinar. Dan sudah ada tema dan apa materinya juga sudah ada. Bapak Ibu bisa dilihat. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Pak Purbianto. Eh punya saya kok keluarnya Excel. Maksudnya Excel gimana nih? Excel kemudian usul pembahasan mengenai tentang robot trading. Ya, nanti ke depannya usulan Pak Purbianto nanti kita tampung untuk robot trading nanti kita bisa bahas. Tapi soalnya kita menyinggung copy trade sama ada expert sedikit lah ya, karena kita masuknya MetaTrader jadi global. Indikator ya nyambung, robot trading juga nyambung, copy trade juga nyambung ini tadi. Oh ya, mungkin ini juga Pak sama nih, download yang keluarnya Excel. Mungkin eh gimana nih Mbak Gerit? Mungkin bisa kita atau kita kirim di email mungkin kali ya? Hmm, Gimana? Oh, oh hmm. Oh gitu ya. Berarti di-download dulu, filenya dapat nih ya. Filenya sudah dapat, kemudian langsung dimasukkan di MetaTrader gitu ya. Nah, nah gitu. Mungkin bisa di-copy sama langsung dimasukkan MetaTrader gitu Pak penjelasannya dari Mbak Gerit. Jadi langsung tadi sudah download dapat filenya, tidak perlu di double klik filenya, tinggal Bapak tinggal buka MetaTrader-nya dibuka, setelah dibuka baru tadi penjelasan saya cara memasukkan indikator tadi melalui file di folder download, eee, folder download belum ada gitu. Gimana nih mungkin penjelasan mungkin Mbak Gerit untuk download dari Pak Purbianto? Mungkin
Oh iya, hmm. Mungkin dibantu dikirim email gitu ya, untuk Pak Hatta sama Pak Purbianto ini? Oke deh. Heeh, oke, itu mungkin. Ya mungkin soalnya ini ada yang pakai handphone, makanya jadi ada yang pakai webinar ini pakai yang handphone, ada yang PC. Kalau yang PC mungkin bisa langsung masuk, tapi untuk yang handphone mungkin agak sedikit terkendala kali ya, untuk terkendala untuk, "Ini cara download-nya gimana nih?" Ya gitu, seperti itu. Heeh. Oh pakai PC Pak Puryanto. Kalau yang Pak Hatta ini pakai handphone kalau nggak salah nih ya? Oke, mmm, oke nanti mhm. Oke mungkin oh ini ada oke terima kasih Pak Purbianto sama Pak Hatta. Oke mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, acara untuk webinar cukup sampai di sini. Nanti untuk tayangan ulang, Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube di GKIP Semarang. Untuk judulnya mungkin bisa lihat di mengoptimalkan penggunaan metode 5 GKInvest. Nah, nanti bisa di atau mungkin yang webinar yang kemarin-kemarin Bapak Ibu mungkin belum lihat, belum, mencermati ya bisa dilihat di channel YouTube di GKIP Semarang. Itu sudah kita munculkan di YouTube. Silakan dicek, silakan dilihat, siapa tahu yang sudah kita sampaikan yang kemarin itu menjadikan suatu tambahan ilmu pengetahuan bagi Bapak Ibu dalam rangka untuk menangkap peluang yang ada di market dari pergerakan instrumen keuangan yang ada di, market. Nah, entah itu forex, entah itu komoditi, entah itu indeks, CFD, nah itu bisa dimanfaatkan. Oke gitu Mbak Gerit silakan mungkin ditutup, di-closing. Oh iya, oke silakan Bapak Ibu untuk mengisi, kolom survei. Jadi ada 5 pertanyaan, tinggal dipilih, pilihan ganda semuanya. Kemudian yang paling bawah ini produk yang, diminati. Nah, ini mungkin yang sering ditransaksikan atau mungkin ke depannya biasanya sih kita bahas ya, kita bahas untuk produk apa yang sering diminati nanti kita bahas, peluangnya di mana, tuh kita bisa bahas di acara webinar yang akan datang, seperti itu. Oke oke Oke, kalau sudah cukup diisi, terima kasih atas, kehadiran Bapak Ibu di acara webinar pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadikan suatu tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, tambahan, apa namanya, pembelajaran bagi Bapak Ibu, supaya nanti ke depannya bisa memanfaatkan metode 5 di GK Invest ini supaya lebih optimal lagi. Dan, saya Rudi Oktrianto dan teman saya, Garit, mohon undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sukses untuk kita semua.